Hai teman-teman semua, kembali lagi di channel Pendapat Joseph. Hari ini akan terjadi perubahan nama channel dari Joseph Sebastian menjadi Pendapat Joseph dikarenakan banyak channel bernama Joseph Sebastian. Untuk mencegah kebingungan dari masyarakat, saya cuma punya dua channel, Joseph Sebastian dan Pendapat Joseph. Karena pendapat Joseph Sebastian yang awalnya kena sering kena teguran, akhirnya saya buat channel ini yang khusus membahas tentang sepak bola, terkhusus Roma, review buku, bahkan juga mungkin tulisan atau hal-hal yang lain tentang karya sastra, dan terakhir tentang review film. Jadi kalau teman-teman mau subscribe, saya mengharapkan subscribe, dan juga pendapat teman-teman semua yang menonton video saya untuk mengembangkan channel ini. Hari ini kita akan membahas tentang tragedi Kanjuruhan. Sebenarnya sih sudah banyak orang yang sudah membahas, baik itu Justin Laksana, Kompas TV, Berita Satu, bahkan klub-klub di Eropa pun juga membahasanya kejadian ini. Memang secara umum kejadian ini sangat luar biasa. Kejadian ini sangat memalukan bangsa Indonesia, memalukan sepak bola Indonesia, dan tidak seharusnya terjadi. Tapi memang ini terjadi kan, dan saya tidak berbicara panjang lebar bahwasanya PSSI dalam hal ini banyak kehilangan cara untuk berpendapat. Maksudnya cara untuk berpendapat apa? PSSI di kejadian ini kehilangan tempat buat untuk melakukan sebuah kebijakannya benar-benar bisa dinilai sebuah hal yang bertanggung jawab, selain daripada membandet Arema untuk menghukum Arema untuk tidak bisa bermain di kandang dengan penonton. Jadi kemungkinan semua laga Arema di sisa liga yang ada adalah tanpa penonton, dan mungkin juga di beberapa stadion lainnya, yang jelas di luar Kanjuruhan. Apakah itu sangat adil? Mungkin ya, mungkin tidak, karena kalau dinilai beberapa hukuman sebelumnya, ada yang 1-2 nyawa yang meninggal, tapi 1 tahun lagi tanpa penonton. Tapi ini 125 orang yang meninggal, jadi ada 125 nyawa yang melayang. Jadi cukup, menurutku sedih, bisa dikatakan tidak sebanding, tetapi itu hal yang hukuman yang kayak bisa kita lihat. Tapi dari kejadian ini juga kita bisa melihat pemerintah, baik itu Presiden Jokowi, para menterinya mulai Mahfud MD, terus Kementerian Kesehatan walaupun belum menunjukkan di wajahnya, terus Tri Risma, terus Menteri Olahraga dan Pemuda dan Olahraga Muhajir Effendi, semua menteri yang cukup terlibat itu hadir. Bahkan 2 pejabat yang sangat penting, Kapolri, Panglima TNI juga datang. Jadi ada 8 orang di bawah Jokowi datang ke Malang
melakukan tugasnya masing-masing sesuai porsinya masing-masing. Misalnya Mahfuz MD membangun skema pencari tim, baik itu pencarian fakta, melakukan pembagian kerja, membangun diskusi dan pembagian kerja sesuai cakupannya masing-masing. Terus Tri Risma membagikan bantuan dari presiden, tidak lupa bupati dan gubernurnya misalkan. Bahkan supporter sendiri juga melakukan sedikit kebijakan cukup wah bagiku, bagaimana mereka juga sempat membangun basis informasi terhadap korban, cukup memberikan beberapa bukti, polisi bersikap terbuka. Nah, kenapa di saat seperti itu PSSI kita seperti kehilangan kesempatannya untuk berbicara lebih lanjut selain dari ya gitu ya demikian ya oke. Ya jadi menurutku rasa janggal lah, karena apapun kritikan nanti FIFA kedepannya minta penjelasan, PSSI adalah yang paling terdepan yang akan menjawabnya. Karena kalau sebuah negara yang akan menjawabnya, baik itu Kapolri, baik itu Presiden Jokowi, Menteri Olahraga, terus atau Menko Polkam, mungkin akan dianggap intervensi. Nah, PSSI cuma sampai hari ini cuma sampai di situ. Sebenarnya sih cukup menyesalkan, bahkan jika dibandingkan dengan sekarang Kapolresnya si Malang pun diganti. Hal itu, nah selain daripada kehilangan itu, PSSI kehilangan banyak hal itu, memang kan ya seperti itu. Di satu sisi banyak hal yang cukup diabaikan oleh PSSI, sedikit banyak diabaikan oleh PSSI. Dan juga Liga D Indonesia cuma dianggap menjual cuma dalam satu pihak channel saja, hanya terjadi kayak monopoli liga itu sendiri. Apakah itu dalam sisi persaingan? Menurutku tidak juga, karena misalnya jika SCTV lebih memprioritaskan Liga Inggris karena Liga Inggris biaya operasionalnya lebih mudah dan banyak negara yang menikmati Liga Inggris, yaitu sebuah pilihan yang cukup masuk akal. Ataupun jika RCTI memahami bahwa di channelnya lebih mudah menampilkan beberapa liga top, Liga Italia atau Liga Prancis main di RCTI, dipakai di RCTI Plus atau di Vision Plus, itu terserah RCTI kan. Ataupun RCTI lebih memprioritaskan menonton Liga Inggris atau liga lainnya, ya itu prioritas. Nah, sedangkan yang terjadi di Indonesia tuh banyak hal yang belum dirapikan itu sendiri, mulai dari tingkat keamanan apakah cukup memadai, ataupun banyak yang belum selesai di jajaran pengurus yang menyebabkan masalah itu dan penanganannya menggantung. Kan jadi sebuah persimpangan dalam arti kita sebagai penikmat sepak bola Indonesia, karena saya masih menonton beberapa laga Liga 1,
Saya ingin menonton liga yang berkualitas, tetapi pada saat ditampilkan jam 10 malam, untuk saya sih yang menonton di TV fan-fan aja, tetapi mereka yang menonton mereka yang harus datang berangkat siang jika jaraknya jauh atau jaraknya jauh, misalnya dari Magetan mau ke Malang karena dia Arema, atau dari Bonang ke Surabaya karena dia seorang bonek, dari Brebes ke Semarang karena dia seorang ini pendukung PSIS, ataupun dia dari Bantul ke Sleman karena dia menyukai ini elang Jawa, PSS Sleman. Itu kan juga banyak hal yang mesti kita lihat. Dan sebenarnya PSSI gak butuh waktu yang lama untuk memahami seperti ini. Mereka sudah belajar tentang Arema Persib. Mereka punya sejarah rivalitasnya, dan banyak lagu yang sudah tersaji. Persija Persib mereka sudah punya banyak catatan. Justru karena sekarang lebih banyak catatan, mestinya juga harusnya lebih banyak mencatat dan harusnya menerima konsekuensinya, bahwa mereka lebih banyak bisa jadi, atau pastinya akan lebih banyak dipersalahkan. Karena misalnya yang untuk saya akhiri diskusi atau pendapat saya ini, polisi bisa dipersalahkan karena gas air mata tidak sesuai regulasi FIFA. Tentara bisa dianggap bersalah karena melakukan aksi fisik. Ketiga, misalnya pejabat-pejabat baik itu setingkat Kapolres atau setingkat yang lainnya, baik itu polisi dan TNI, itu bisa diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang dilakukan anak buah, ditanggung oleh pemimpinnya. Itu jelas. Panitia penyelenggara bisa dikritik karena tidak menjual tiket dengan maksimal kapasitas, padahal mereka mampu menurunkan atau menjual tiket di bawah kapasitas stadion dikarenakan besar eskalasi konfliknya. Tetapi apakah PSSI bisa melepaskan diri bahwasanya mereka adalah orang yang sudah terlihat mereka meminta panitia dan kepolisian, tim keamanan terkait, baik itu kepolisian dan TNI, untuk melakukan pengamanan, padahal pihak keamanan sendiri atau dalam hal ini polisi malah sudah meminta untuk membuat jadwalnya lebih sore. Tapi kenapa PSSI maupun memaksakan laga ini? Padahal kalau jika kita melihatnya lebih jelas, PSSI sebenarnya adalah
di inti permasalahan itu sendiri. Laga itu mau berhasil mau tidak, itu kalau SPY sadar diri bahwa liga itu harus dilaksanakan sesuai dengan aturan Indonesia, dengan kebijakan Indonesia, dengan mempertimbangkan banyak hal yang terjadi di Indonesia ketimbang mengutip bahwasanya laga jam 10 malam itu juga terjadi di Eropa sana atau di belahan lainnya sana. Itu mungkin ya bisa dijadikan pendapat, tetapi untuk jaraknya, misalnya jarak puluhan kilometer dengan kemungkinan rawan kecelakaan, siapa nanti yang bertanggung jawabnya? Sekian dari saya. Jika suka silakan subscribe, like, dan jika ada kekurangan silakan berkomentar, baik itu mengkritik ataupun memberikan saran untuk membangun channel ini. Jika ingin berinvestasi dan ingin membantu saya mengembangkan channel ini, dengan bisa menyumbang dengan ikhlas di link Saweria di deskripsi. Terima kasih.